sekarang kita masuk firman Tuhan, saudara. Seri khotbah waktu ya untuk kasih. Ini waktunya Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang mengajar, Tuhan sedang perintahkan kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih Tuhan, sungguh-sungguh hidup lakon kasih dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan ya dengan segalanya dan mengasihi sesama sehingga kita bisa dipakai Tuhan jadi berkat. Hari ini temanya kasih tidak pernah gagal. 1, 2, 3. Kasih tidak pernah gagal. Katakan sebelah saudara. 1, 2, 3. Kasih tidak pernah gagal. Saudara, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini kasih. Kasih ini adalah kasih agape, kasih ilahi, kasih dari Allah. Kita orang percaya diselamatkan, Tuhan akan berikan kasih agape, kasih yang daripada Tuhan, bukan hanya manusia. Kalau kasih manusia katanya mengasihi, belum tentu, saudara. Iya, tapi kasih Allah seperti yang kita baca tadi luar biasa sekali, saudara. Ya, ayat 8 ini kuncinya, kasih tidak berkesudahan. Katakan 1, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Tepuk tangannya yang meriah. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, kasih tidak berkesudahan ini ditulis, saudara, kasih itu tidak pernah gagal. Yang kita pakai jadi temanya, enggak pernah gagal. Kasih tidak berkesudahan, selalu ada. Dalam keadaan apapun selalu ada, saudara. Dalam bahasa aslinya disebut ekbito, yang punya hati tadi, saudara, yang tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah menyerah. Sekalipun ada masalah tantang, tetap saja mengasihi. Sekalipun saudara ada gumulan, tidak pernah mau undur, saudara. Sekalipun mengalami jalan buntu kandas, tetap saja cinta Tuhan, cinta sama, saudara. Ya, terus tidak pernah berhenti, tidak pernah gagal. Akhirnya akan berhasil, akhirnya akan jadi pemenang, saudara. Misalnya dalam mengasihi rumah tangga, contohnya, kalau saudara punya kasih agape seperti ini, kasih daripada Tuhan, saudara tetap akan mengasihi, nggak akan habis. Seperti orang berkata, ya, kasih Tuhan tidak lekang oleh panas, kasih Tuhan tidak lapuk oleh hujan. Pasangan tidak mengasihi, saudara tidak akan berhenti-berhenti, tetap mengasihi, saudara. Ya, di pelakon yang tidak baik, tetap mengasihi, dan endingnya nanti saudara yang berhasil. Endingnya saudara akan menang, sebab Tuhan berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang tidak pernah ending, saudara. Terus saudara, apapun keadaan, tetap cinta Tuhan, tetap cinta sesama, saudara. Dan itu yang membuat kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi ini satu yang harus kita tangkap, saudara. Contoh yang paling mudah lah, kita merenungkan tentang Tuhan. Manusia, saudara, diciptakan luar biasa oleh Tuhan, lebih dari semua ciptaan yang lain. Karena apa? Karena kasih Tuhan. Betul, saudara? Ya, ciptakan luar biasa, taruh di Taman Eden yang luar biasa. Manusia tidak taat pada Tuhan, malah percaya dengan si ular, saudara, melanggar firman Tuhan, saudara, nyakiti hatinya Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah hilang. Tuhan tetap mengasihi, sekalipun diperlakukan yang menyakiti, dia bahkan rela memberikan dirinya, saudara, turun ke dunia. Dia terima hukuman, ganti dia yang dihukum, saudara, ganti dia yang dikenakan semua kutuk karena dosa, saudara. Tidak pernah lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan, dan akhirnya dia yang menang.
Dia yang berhasil. Dia berhasil ciptakan jalan pengampunan. Dia berhasil selamatkan jiwa. Dia berhasil selamatkan manusia. Itu kasih. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak pernah gagal. Tepuk tangannya lebih mantap lagi. Ya, kasih tidak pernah gagal, menarik banyak hal baik dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai kasih seperti ini, lakukan kasih seperti ini, kasih yang daripada Tuhan akan narik banyak hal yang baik datang dalam kehidupan kita. Akan narik banyak hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan saudara, terjadi dalam kehidupan kita semua. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Yang pertama, saudara dengar, kalau saudara lakukan kasih seperti itu, kasih akan menarik kebahagiaan. Kita bisa bahagia waktu kita punya kasih seperti itu. Hati kita bisa apa? Bahagia. Bisa apa, saudara? Bahagia. Kadang-kadang orang mengejar bahagia dengan cara yang lain, saudara. Mungkin berjuang dengan kerja keras, dapat uang banyak. Uang banyak berguna, bukan tidak berguna, tapi tetap tidak menjamin uangnya banyak bahagia. Betul toh? Ada enggak orang uangnya banyak bunuh diri? Ada enggak? Ada negara maju itu kaya, pandai, pinter, titelnya banyak-banyak, enggak bahagia. Saudara, kadang-kadang dengan yang lain bukan kesuksesan saja. Dengan wisata, dengan macam-macam loh saudara. Dengan cari prestasi, ranking, macam-macam. Semuanya baik sekali. Semuanya sangat membantu. Tapi tidak ada jaminan. Beda. Kalau kita punya kasih agape, kasih dari Tuhan, pasti bahagia. Pasti bahagia. Ya, kaya atau tidak, pasti bahagia. Ranking 1 atau tidak pun tetap pasti bahagia. Kedudukan tinggi atau tidak, tetap pasti bahagia. Bahagia atau tidak itu hati. Saudara, bukan uang. Itu semuanya membantu. Bukan kedudukan, bukan fasilitas. Fasilitas yang luar biasa juga enggak tentu. Punya suami tampan bahagia enggak? Punya suami tampan bahagia enggak? Belum tentu, saudara. Kalau hatimu enggak sungguh-sungguh punya kasih, nanti dicedai orang gitu. Saudara malah setengah mati toh hidupnya. Punya istri cantik bahagia enggak? Belum tentu lagi, saudara. Nanti dideketin orang gimana dia? Sama, punya uang banyak. Nanti dirampok gimana? Nanti kalau dievaluasi gimana? Nanti kalau banknya bangkrut gimana? Macam-macam, saudara. Sekali lagi, yang beri jaminan bahagia adalah kasih ilahi. Kasih agape akan mendatangkan bahagia. Kita bisa lihat seorang bernama Yoram. 2 Tawarikh 21 ayat 4. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya, jadi raja loh, saudara, hebat, orang nomor 1, dan merasa dirinya kuat. Dia sudah punya, merasa kuat sekali. Ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Kira-kira dia membunuh itu karena kasih atau karena benci? Karena kasih atau karena gak punya kasih? Sudah pasti gak punya kasih, kehilangan kasih, saudara. Sampai dia membunuh. Mungkin hidupnya penuh, saudara, ketakutan kalau disaingi, kalau nanti dihianati dan macam-macam lah, saudara. Hidupnya penuh dengan sakit hati sehingga membunuh. Kedudukan tanpa kasih, saudara dengar ya. Kekayaan tanpa kasih. Raja loh, saudara. Ayat 6, saudara 16, saudara perhatikan. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram, saudara. Karena hidupnya penuh dengan kejahatan, hidupnya penuh dengan hal yang tidak baik, maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat dalam istana raja sebagai jaran. Dia kaya tapi tidak punya kasih. Bahkan dengan kedudukannya dipakai untuk menjara, berbuat tidak baik. Hanya Tuhan malah izinkan bangsa lain menjara, mengalahkannya, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas
anak yang bungsu. Sesudah semuanya ini Tuhan menulainya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh, saudara. Ya, dicara hartanya, keluarganya, bahkan saudara ditimpa sakit penyakit usus yang tidak dapat sembuh, saudara. Saya percaya karena hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kepahitan. Kalau kebencian, kepahitan tidak hilang, tidak diganti dengan kasih, penyakitnya tidak bisa sembuh. Banyak penyakit karena masalah hati, betul enggak? Kalau ada yang kena kanker, ayo hatimu dijaga, hatimu dipulihkan. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan sakit hati, saudara. Ya, kasih akan buat saudara bahagia, saudara, dan akan mudah sembuh, saudara. Ya, ayat 19, berapa waktu berselang? Ya kira-kira sesudah lewat 2 tahun keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan menderita yang hebat. Kekayaannya, kedudukannya, saudara, kekuasaannya tidak membuat bahagia, malah ia menderita, saudara, bahkan mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat ya bagi nenek moyangnya. Iya, rakyatnya nggak suka, saudara, tidak menghormati, matinya malah disyukurin mungkin gitu, saudara, karena jahat gitu, saudara. Iya. Ayat 20, ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang, nggak ada orang cinta karena hatinya penuh dengan kebencian. Orang yang tabur kebencian, nuainya juga sama. Tapi kalau kita penuh dengan kasih, kita tabur kasih, maka kita akan menuai kasih. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Ia dikubur di kota Daud, tetapi tidak dalam pekuburan raja. Sayang sekali, semua kekayaan, semua kedudukan tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia mengalami segala sesuatu yang luar biasa. Ya, hanya kasih ilahi, kasih yang dari Allah, kasih yang sejati akan membawa kita terima kebahagiaan. Boleh difitnah, boleh diperlakukan tidak baik, hatinya selamat, tidak simpan kepahitan, saudara. Tapi tetap ada kasih yang bisa mengampuni, yang bisa melupakan. Tetap lapang hati, tetap bersyukur, saudara. Maka hidupnya akan bahagia apapun yang sedang menimpa. Ingat, sumber kebahagiaan yang sejati hanya kasih Allah yang sejati. Kalau saudara ingin bahagia, siapa yang tidak ingin bahagia angkat tangan? Oh, enggak ada ya. Ingin toh? Siapa yang ingin bahagia angkat tangan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku ingin bahagia. Maka Tuhan ngomong, milikilah kasih Allah, kamu akan bahagia. Buang kebencian, buang sakit hati. Jangan mengandalkan apapun untuk cari kebahagiaan sejati. Kekayaan, kedudukan, semuanya tidak menjamin. Bahkan rekreasi, tor apapun, saudara, pesta pora, pakai narkoba, tidak akan jamin bisa bahagia. Hanya kasih Allah yang mendatangkan kebahagiaan yang sejati, yang pasti. Kalau ada kasih Allah, saudara, itu kita bersyukur. Tuhan berikan visi gereja kita apa? Love God, love people with passion. Hati kita harus penuh kasih ilahi, mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, betul? Lalu mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau itu saudara taruh dalam hati saudara, simpan dalam hati saudara, lakukan dalam kehidupan saudara, hidup saudara bahagia, keluarga saudara bahagia, kaum saya saudara bahagia, masa depan saudara bahagia. Amin. Yang kedua, kasih menarik kebaikan Tuhan. Siapa yang rindu kebaikan Tuhan selalu ada. Pagi kebaikan Tuhan datang, siang kebaikan Tuhan datang, sore kebaikan Tuhan datang, malam kebaikan Tuhan datang, tidur mimpi kebaikan Tuhan datang. Siapa yang rindu? Siapa yang rindu? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini firman Tuhan sedang mengajar kasih mendatangkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Kasih yang sejati
Kita lihat ya bidan-bidan yang menyelamatkan anak-anak Israel, umat Allah pada zaman itu, saudara. Keluaran 1 ayat 15 sampai 17. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus perhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu apa saudara? Harus membunuhnya, disuruh bunuh kalau anaknya laki-laki yang Ibrani ini. Tapi jika anak perempuan bolehlah dia hidup. Jadi itu instruksi raja, bunuh saudara kalau anaknya laki-laki dari orang Ibrani. Ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah, saudara, dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup, saudara. Dia tidak mau melakukan yang tidak baik seperti ini karena takut akan Allah. Pasti hatinya penuh dengan kasih Allah, saudara, betul? Ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Hatinya penuh dengan kasih, hatinya penuh dengan kebaikan. Dia tidak mau melakukan kejahatan, dia mau melakukan kebaikan. Sekalipun ada ancaman dari raja, ada perintah, ada risiko, tetap saja dia pilih perintah Tuhan, dia pilih takut akan Tuhan, dia pilih hatinya penuh dengan cinta kasih, saudara. Dan luar biasa, Tuhan berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Tuhan berkati bidan-bidan itu. Ya, bertambah banyak bangsa itu dan sangat melipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Mungkin dulu dari jodoh ndak iso dapat gitu, saudara. Umur wis angkane 30 belum dapat, saudara. Tapi karena penuh kasih dan berbuat baik, maka Tuhan berkati mereka dapat jodoh yang terbaik, saudara. Berumah tangga yang baik. Ya, kasih mendatangkan berkat Tuhan datang, mendatangkan kebaikan Tuhan datang dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Yang kedua, kita bisa lihat Dorkas. Saudara baca di Alkitab, satu kali saudara, orang-orang datang pada Petrus minta ya Dorkas ini supaya ditolong. Mereka cerita pada masa Dorkas itu hidup, Dorkas itu banyak berbuat baik. Ya kalau janda-janda yang lain nggak punya pakaian, dia berusaha membuatkan pakaian diberikan. Kalau sampai nggak punya makan, dia berusaha pokok menolong karena hatinya penuh dengan kasih. Dorkas itu penuh kasih, dia memperhatikan, dia ulurkan tangan, dia menolong, dan semua orang merasa diberkati melalui hidupnya. Waktu Dorkas mati, semua merasa kehilangan, ditangisi bukan disyukurke, saudara ya. Ditangisi Dorkas itu. Lalu ada Petrus utus, tolong Dorkas ini, dia baik, dia berbuat baik. Waktu kami susah, dia ulurkan tangan, dia nggak ada, dia mati. Nanti siapa yang nolong? Intinya gitu. Lalu akhirnya Petrus melangkah datang dan Dorkas disembuhkan, Dorkas dibangkitkan, mendapat kebaikan Tuhan, saudara, karena hatinya penuh kasih dan dia berbuat kasih. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kasih akan mendatangkan kebaikan Tuhan turun, saudara. Ya, saya percaya itu sesuatu yang sangat penting, saudara. Kita bangun KACT juga harus ada, ya kita sudah canangkan ada anak asuh, saudara, misalkan panti asuhan, saudara, untuk anak yatim piatu. Ada juga ya untuk orang-orang tua, masa tuanya juga ada yang memperhatikan, ada yang merawat, saudara, berusaha berbuat baik. Saya percaya kalau setiap kita berbuat baik, pasti kebaikan Tuhan juga datang dalam kehidupan kita. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Seperti Dorkas, gereja kita ada anak asuh. Saya percaya saudara yang ulurkan tangan ikut memberkati anak asuh, supaya banyak anak-anak yang gak bisa sekolah bisa sekolah. Mereka mengucap syukur, dengar
doa mereka didengar Tuhan. Saudara bisa diberkati, saudara bisa diberkati, saudara bisa diberkati. Saudara, saya percaya kita setiap minggu bagikan nasi gratis, betul enggak saudara? Itu perbuatan baik karena kasih. Saya percaya karena kasih loh saudara, bukan karena ingin pamer loh. Banyak orang yang mensupport, membiayai itu saudara, mereka hanya karena cinta Tuhan dan ingin cinta sesama. Ya, love God, love people. Dan ternyata saudara, kita itu luar biasa loh. Itu sudah lama loh, nggak tahu berapa lama ya saudara. Mungkin lebih dari 10 tahun sudah saudara. Terus saja, nggak pernah habis-habisnya, juga nggak pernah kekurangan. Dan saya tahu kalau orang berani memberi terus, berani memberi terus, berani memberi terus, karena dia tahu, karena dia juga ngalami pemberiannya justru mendatangkan kebaikan Tuhan yang lebih dalam kehidupannya. Tuhan itu butuh orang yang bisa dipakai jadi saluran, diberkati untuk jadi berkat, betul nggak saudara? Tapi hanya orang yang punya kasih Allah yang bisa jadi berkat. Orang yang tidak punya kasih Allah diberkati disimpan saja, diberkati disimpan saja, nggak ada gunanya, mati ya ditinggal gitu saudara. Orang pikir untuk apa diberkati, maka sulit sekali diberkati lebih lagi. Tapi orang yang diberkati hatinya penuh kasih, cinta Tuhan, cinta sama, dia jadi berkat, dia akan diberkati lebih. Kebaikan-kebaikan Tuhan juga akan lebih dalam kehidupannya. Saya percaya itu sesuatu yang sangat penting yang diajarkan. Siapa rindu terima kebaikan-kebaikan yang makin melimpah, makin melimpah, makin melimpah. Angkat tangan saudara, beri tepuk tangan. Ya, biar hati kita dipenuhi kasih Tuhan yang makin melimpah, makin melimpah, makin melimpah. Karena perintahnya kasih Tuhan dengan apa? Segenap hati kita. Bukannya sedang mengasihi, segenap hati kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita, biar kita bertumbuh dalam kasih. 1 bulan ini belajar tentang kasih, kita lebih mengerti tentang kasih, kita lebih berbuat kasih, kita lebih naik level dalam kasih. Saya percaya sekali lagi kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan gak mau kehilangan orang yang bisa dipakai. Dorcas saya percaya bukan hanya orang yang dibantu saja yang membuat dia dihidupkan, tapi Tuhan juga enggak mau kehilangan Dorcas. Betul? Orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Maka waktu Petrus berdoa, doanya dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan Tuhan kan enggak bisa, betul enggak? Maka Dorcas dibangkitkan. Saya doakan di sini penuh dengan Dorcas rohani di dalam Tuhan. Saudara nolong orang lain, nanti saudara tanpa terasa anak-anakmu ditolong orang lain. Itu tuh hukum saudara. Betul saudara ya? Itu pasti saudara. Saudara mendukung pekerjaan Tuhan, saudara percayalah nanti sampai keturunanmu juga sama, diberkati oleh Tuhan, dapat kasih karunia daripada Tuhan. Karena kasih saudara itu mendatangkan kebaikan Tuhan. Sekarang saya rindu buka hati dulu. Adakah kasih agape seperti ini dalam hatimu? Enggak simpan kepahitan, enggak simpan kebencian, betul saudara? Tapi hanya kasih, tapi kasih yang bisa mengampuni, kasih yang lapang hati sehingga saudara bahagia. Yang kedua, adakah kasih yang membuat saudara memberi dan akhirnya saudara diberi, akhirnya saudara diberi, akhirnya saudara diberi, akhirnya saudara diberi. Buka hati saudara. Firman adalah untuk dimengerti dan dilakukan. Firman adalah untuk kita ngalami kebenaran, kita ngalami rencana Tuhan. Ya, sejak buka hati dan mulai lakukan. Yang ketiga, saudara, kasih akan menarik jiwa-jiwa datang dan diselamatkan. Saya ulangi, kasih akan menarik jiwa-jiwa datang dan diselamatkan. Amin, saudara. Ya, saya percaya itu salah satu yang luar biasa. Karena prinsipnya manusia itu butuh kasih. Ya, Allah itu kasih. Kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah. Kita juga kasih. Ya, kasih itu butuh saling mengasihi. Saudara, manusia itu butuh kasih. Karena manusia sadar ada kasih di dalam Tuhan. Manusia mau datang pada Tuhan, betul enggak? Kalau manusia merasa Tuhan enggak ada kasih, mana mau manusia datang? Apalagi Tuhan jahat, mana mau saudara? Manusia sadar Tuhan itu adalah kasih, penuh kasih
dalam Tuhan ada kasih, maka manusia datang pada Tuhan yang penuh dengan kasih. Matius 8 ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Saya mau tanya, jadi katakan setelah Yesus turun dari bukit, saudara, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa kira-kira? Orang itu dimanapun Yesus ada, orang berbondong-bondong ikuti Yesus. Kenapa saudara? Kenapa saudara? Kenapa saudara? Jawab. Ada banyak. Yang pasti mungkin umumnya karena mereka butuh mujizat. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Wah, Yesus sembuhkan orang sakit, Yesus usir setan, Yesus lakukan banyak, saudara. Sehingga banyak orang datang pada Tuhan karena butuh apa? Pertolongan. Karena butuh apa? Kesembuhan. Karena butuh apa? Mujizat dari Tuhan. Yang Maha Kuasa ialah pengharapan kita. Di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Aku taruh pengharapanku pada Tuhan. Dialah segalanya, saudara. Saya percaya seperti yang banyak kita ketahui, karena ada pertolongan, ada kuasa, ada mujizat yang bisa menjadi jawaban. Tapi bukan hanya itu saja, karena Tuhan punya kasih. Saudara, kalau Tuhan bisa menyembuhkan, tapi Tuhan tidak mengasihi, dia tidak mau menyembuhkan, untuk apa? Betul enggak? Dia bisa, tapi kita butuh. Bukannya yang bisa, dia mau. Kalau saudara kena orang kaya, sangat kaya, dia bisa nolong saudara dengan kekayaannya, tapi dia enggak mau. Untuk apa? Buce. Lah gitu tuh saudara. Betul enggak saudara? Dia punya kedudukan luar biasa, bisa kalau mau tolong. Tapi saudara datang, dia enggak mau, kan percuma. Yesus bisa, Maha Kuasa, tapi Yesus mau Maha Kasih. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta padanya, lalu sujud nyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Nah ini saudara, dia percaya Tuhan bisa, tapi jika Tuhan mau, saudara, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tahu Tuhan itu dapat. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Mungkin ada saudara masih suka nyanyi, Tuhan masih kau, gimana nyanyi? Kau mau mendengar doaku. Itu ada lagunya, saya gak bisa itu. Kalau WL masih bisa. Tuhan itu mau. Apapun keadaan manusia, jatuh seperti apapun, hancur seperti apapun, jahat seperti apapun, Tuhan tetap cinta. Sekalipun orang berdosa, Tuhan cinta orang berdosa. Tuhan benci dosanya, tapi tetap cinta. Tuhan mau. Betul saudara, Tuhan itu luar biasa. Ini dia tanya, kalau engkau mau Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang butuh pertolongan dari Tuhan, yang saudara yang doa, Tuhan mau enggak sembuhkan, Tuhan mau enggak pulihkan keluargaku, Tuhan mau enggak berkati, tolong keuanganku, Tuhan mau enggak pakai hidupku. Tuhan jawab, aku mau. Tuhan jawab, aku mau. Aku mau, aku mau, aku mau. Tangkap saudara. Dia bukan hanya bisa, tapi dia mau. Dia bukan hanya Maha Kuasa, dia Maha Kasih. Tuhan mau. Saudara yang masih ragu-ragu pada Tuhan, saudara tangkap. Yesus berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahir orang itu daripada kustanya. Siap-siap saudara, ingat. Dia bisa dan dia mau. Katakan, Yesus bisa dan Yesus mau. Yesus Maha Kuasa, Yesus juga Maha Kasih. Itu sebabnya kita datang pada Tuhan. Itu sebabnya kita mengikuti dia, saudara. Kita lihat Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia. Tersiarlah berita apa? Dia kuasa. Dia juga kasih, dia bisa, dia juga mau. Berita ini sudah tersiar di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk rupanya
Jadi orang buruk rupa bukan nggak ganteng gitu. Maksudnya sudah dilihat aja sudah kacau balau. Maksudnya gitu saudara. Ya, keadaannya yang menderita berbagai penyakit. Jadi penyakit macam-macam. Penyakit apa kira-kira kalau macam-macam itu? Penyakit kencing manis ya gitu. Penyakit jantung gitu saudara. Penyakit apa lagi saudara? Kira-kira kudisen gitu saudara. Kusta gitu saudara bisa aja. Dan sengsara ya. Dan kerasukan saudara. Kerasukan setan tambah lagi saudara. Yang sakit ayan saudara. Dan yang lumpuh saudara. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Dibawa semua orang yang keadaannya sangat tidak baik. Yesus bisa dan Yesus mau. Maka Yesus menyembuhkan. Tangkap. Itu yang membuat orang datang. Waktu berita itu tersebar, orang datang pada Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh melakukan apa yang ada dalam hatinya. Dia bisa, dia mau, dia bisa, dia mau, dia bisa, dia mau, dia bisa. Tolong saudara, dia mau, tolong saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Betul, betul. Katakan saudara. Jangan takut dengan apapun. Takutlah akan Tuhan. Jangan takut saudara. Manusia itu biasanya dengan dosa enggak takut. Dengan akibatnya takut. Takut akan Tuhan. Artinya lakukan yang baik. Lukas 4 ayat 40 ketika matahari terbenam. Saudara lihat. Artinya Tuhan itu sudah kerja keras loh saudara. Dari pagi sampai siang, sampai sore saudara. Semua orang membawa padanya orang-orang sakitnya. Yang menderita bermacam-macam penyakit. Saudara, sudah capek enggak kira-kira? Dari pagi sampai petang. Capek enggak? Capek enggak? Orang masih bawa banyak orang. Dan ia meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dia bisa, dia tetap mau. Sekarang sudah dan sekalipun udah pagi, siang sampai sore, dia tetap mau. Itu kasih Tuhan. Itu kasih apa? Itu yang membuat orang datang pada Tuhan. Saya percaya itu yang membuat kita datang pada Tuhan. Betul saudara? Karena dia bisa tolong kita. Dialah pengharapan kita. Ya, dialah yang menggenapi janji-janjinya dalam firman Tuhan. Dia bisa dan dia mau. Itu penting sekali saudara. Dia bisa tapi tidak mau ya nggak ada artinya toh saudara. Betul nggak? Betul saudara. Dia mau tapi tidak bisa ya sama saja toh. Bahasa dewanya bocah. Tapi dia bisa dan dia mau. Itu Tuhan kita. Apapun keadaannya saudara. Iya, jadi gereja ya kita semua harus belajar dua hal. Ada kuasa berani melayani dengan kuasa, mujizat, hadirat Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat. Tapi gereja dan setiap kita anak Tuhan harus juga melayani dengan kasih. Tingkatkan karya Tuhan, kuasa mujizatnya. Tapi juga tingkatkan kasih. Saya percaya itu akan mendatangkan kasih karunia. Itu akan mendatangkan anugerah. Dan saya juga percaya salah satu membuat orang berbondong-bondong datang pada Tuhan. Orang berbondong-bondong datang ke gereja. Karena dalam gereja, dalam pelayanan anak Tuhan ada kuasa, ada kasih, ada kuasa, ada kasih. Di gereja bisa, ya ada kuasa menolong, juga ada kasih. Orang datang. Amin saudara. Betul saudara. Kasih. Kasih itu luas saudara. Salah satu yang paling utama adalah selamatkan jiwa. Karena kasih. Itu kasihnya Tuhan. Betul saudara. Salah satunya adalah kasih. Untuk apa? Jiwa-jiwa yang Tuhan. Maka kita mengasihi Tuhan. Tuhan berkata kasih sesama. Seperti dirimu. Siapa yang ingin diselamatkan? Angkat tangan. Yang tidak mau diselamatkan jangan angkat tangan. Katakan Tuhan, terima kasih Engkau selamatkan aku. Tapi dengar, Tuhan ingin pakai kita selamatkan jiwa. Karena itu detak jantungnya. Masih ingat Tuhan tanya pada Simon. Kalau ada gambarnya yaitu, apakah engkau mengasihi aku? Masih ingat? Masih ingat? Apa jawab Simon? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Betul saudara?
Apa jawab Yesus? Gembalakanlah kawan dombaku. Diulang sampai 3 kali, betul? Sekarang Tuhan tanya pada saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Siapa yang bilang tidak, angkat tangan. Siapa yang bilang, ya Tuhan aku mengasihi engkau, angkat tangan. Tuhan hari ini teriak, gembalakanlah kawanan domba Tuhan. Anggota kelompok selmu yang hilang, jangan biasa diamkan saja. Yang menderita, saudara berusaha gembalakan domba Tuhan, berusaha selamatkan jiwa. Itu kasih yang diinginkan oleh Tuhan. Salah satu yang paling penting, semua penting. Kita nolong untuk kebutuhan fisiknya, penting saudara. Kita ngajari bisa mancing, penting saudara. Tapi ada satu yang dia harus diselamatkan. Dia harus keluar dari kutuk. Dia harus hidup dalam anugerah, dalam kasih karunia Tuhan. Diberi makan saja nggak pernah selesai kalau dosanya belum diselesaikan. Betul? Diajari pandai, pinter pun nggak akan berhasil kalau masih hidup dalam kutuk. Tapi kalau diselesaikan, dirinya dapat pengampunan, dapat keselamatan, dapat hak jadi anaknya Tuhan, dapat firman, dapat roh Allah bekerja, dia berhasil. Hati Tuhan, hati yang rindu menyelamatkan. Itu detak jantungnya Tuhan. Saya boleh katakan akhir zaman, salah satu yang membuat revival terjadi adalah pelayanan kasih. Doa, kuasa, tapi juga harus dengan kasih. Pelayanan kasih. Saya bersyukur di gereja kita pernah sampai saya susun ada 12 pilar kasih yang dilakukan. Kasih yang dulu. Tapi saya percaya masih kurang, masih sangat kurang. Yang harus kita semua berusaha meningkatkannya bersama-sama. Saudara, gereja itu contoh saja. Tapi setiap saudara bisa dukung program gereja. Bisa saudara lakukan dalam keluarga saudara. Lakukan ya di lingkungan saudara. Dimanapun berada. Bisa lakukan bersama-sama. Mengasihi Tuhan. Balas cinta kasihnya Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan berhasil. Sehingga pekerjaan Tuhan bisa dipakai Tuhan. Gereja selamatkan banyak orang. Oh kasih saudara. Sehingga sungguh-sungguh hanya penuh dibangun. Sungguh-sungguh banyak orang diselamatkan. Itu kasih. Saya percaya salah satunya membuat revival terjadi. Tuhan datang adalah kasih. Hanya kalau kita punya kasih, kita mau beritakan Injil. Hanya kalau kita punya kasih, kita mau korban waktu. Hanya kalau kita punya kasih, kita mau berkorban. Hanya kalau kita punya kasih, kita mau memberi. Hanya kalau kita punya kasih, kita mau berusaha. Ya, korbankan waktu, tenaga, pikiran, dana, kepandaian, dan macam-macam. Dan bisa dipakai oleh Tuhan. Dan akhirnya melalui hidup kita, banyak orang diselamatkan. Saya percaya sekali lagi saya ulangi, salah satu revival yang terjadi untuk akhir zaman adalah karena ada kuasa yang nyata dan ada kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya. Betul? Tidak kasih, nggak ada orang diselamatkan. Saya dulu, saudara, hidupnya sombong, merasa hebat. Ya, karena anak orang kaya diizinkan rambut habis. Betul? Saya kadang-kadang mengucap, apa Tuhan? Tidak ada Tuhan. Ayo kalau Tuhan ada doa, minta nasi goreng. Gak mungkin ada. Yesus gak ada, Tuhan gak ada, surga gak ada, neraka juga gak ada. Tuhan izinkan rambutnya habis rontok. Jadi pemuda yang tidak punya masa depan. Tapi saudara lihat, saat saya datang pada Tuhan, dia bisa menyembuhkan. Dia mau menyembuhkan. Dia mau mengampuni. Dia mau saya jadi anaknya. Itu yang membuat saya diselamatkan. Dan itu yang membuat saya, saudara, mau dipakai Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Karena saya mengalami kasih Tuhan. Karena hatiku dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tuhan begitu baik. Ya, kita tidak boleh egois. Waktu saya dipanggil, saya masih tawar-menawar. Roh Kudus berkata, pakai ayat itu. Engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi, gembalakan kawan. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Waktu kita pergi tadi salah satunya ketemu dengan Satis Kumar. Dulu ikut ya, Bu Guntur ikut ya. Pak Budi ikut ya. Ling ikut juga ya. Pak Guntur sih tidak ya. Saudara tahu
di gerejanya ada salah satu yang ada kaitannya dengan kasih. Apa? Gerejanya, saudara, setiap minggu, setiap apa? Dia beri makan gratis. Katakan, mereka beri makan gratis. Katakan, mereka memberi makan gratis. Sebanyak berapa orang? Berapa link? 100.000. Dengar ya saudara, setiap minggu buat makanan gratis 100.000 orang bisa makan gratis di gerejanya. Dia mengalami breakthrough, orang banyak, akhirnya ada kuasa, ada kesaksian, ada kasih, maju. Saudara, kalau enggak salah baru 12 apa 14 tahun jemaatnya sudah 250.000. Berapa tahun? 12 atau 14. Kalau nggak salah dulu 12 ya. Waktu kita ke sana ya kalau nggak salah. Jemaatnya berapa? Selamatkan 250.000. Kenapa? Saya percaya. Selain kuasa Tuhan nyata. Kasih. 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 Dihitung ya coba ya. Sing pinter ngitung coba saudara. Kalau 100.000 nasi gratis. Uangnya berapa? Ayo sing cepet ngitung. Nggak tahu siapa. Lingding biasanya cepet ngitung. Kalau dia ini ngitung terus. Piro nih? Lah terserah. Sekarang kalau kita mau nyediakan satu bungkus itu aja berapa? 500 juta. Kalau 5.500 juta, 500 juta murah. Bisa enggak nyediakan 5.000? 5.000 per bungkus harganya. Ya bisa kita. Ini contoh saja. Bisa enggak 5.000? Kalau dipesan sekarang 5.000. 10.000 kan? 10.000 itu berapa, Roni? 1 miliar. Ya, dulu kita pernah ngitung 1 M. Setiap minggu keluar dana 1 M. Dengar ya saudara ya. Gereja itu setiap minggu berikan nasi gratis 100.000 1 M. Bisa enggak? Bisa enggak? Ya bisa, nyatanya bisa kok. Kita lihat sendiri, saudara lihat itu. Itu nasi saudara, kita pergi ke dapurnya. Itu orang 3 masuk di gentongnya bisa saudara. Digodok di situ bisa. Loh betul saudara itu. Kamu 3 orang masuk di situ, ya direbus bisa tuh. Hanya untuk buat nasinya. Karena 100.000 gak bisa pakai rice cooker kecil-kecil, gak mungkin. Betul? Betul? Gereja kita bisa enggak? Jangan hanya ngomong loh. Gimana caranya? Saudara dengar ya, saudara dengar ya. Kenapa bisa? Saudara dengar. Setiap jemaat sudah diajari. Jemaat yang penuh kasih. Jemaat yang tabur kasih. Saudara saya hitungan ya. Jemaatnya 250.000. Dengar ya. Jemaatnya berapa? Buat 100.000. Jadi satu bungkus 10.000 dipikul 2,5 orang. Bisa enggak? Bisa enggak? Karena jemaatnya mau berbuat kasih. Bukan gerejanya kasih semua setiap minggu 1 M. Habis gak ada uangnya gak cukup. Semua jemaat adalah jemaat yang memberi. Semua jemaat adalah jemaat yang penuh kasih. Apapun bisa dilakukan. Karena gereja yang penuh kasih Tuhan. Sehingga bisa lakukan banyak hal yang besar. Bisa dipakai Tuhan jadi saluran berkat. Bisa dipakai Tuhan lakukan hal yang besar. Kenapa? Kasih. Ayo saudara. Tuhan cari orang yang hidupnya bisa dipakai, yang hatinya bisa dipakai. Tuhan gak cari orang ingin kaya, enggak. Tuhan ingin orang yang mau dan bisa dipakai jadi berkat. Saya percaya kalau Tuhan temukan saudara kita, gereja yang mau dipakai, orang yang mau dipakai, saudara akan lihat kebesaran kasih menyelamatkan banyak jiwa. Akhir zaman ya, berita keselamatan diberitakan dengan kasih. Dan saudara akan lihat, saudara jadi orang yang dipilih, yang dipakai luar biasa. Semua bangkit berdiri. Ku percaya janjimu.
ini Tuhan. Katakan, aku percaya dengan firman-Mu, aku percaya dengan janji-Mu. Ini saatnya Tuhan bangkit dalam kasih. Ini saatnya bertumbuh dalam kasih. Ini saatnya berbuat kasih lebih lagi. Kasih tidak pernah gagal. Kasih tidak pernah berkesudahan. Oh, Engkau sedang cari orang yang mau dipakai Tuhan untuk salurkan kasih Tuhan. Katakan, aku percaya dengan firman-Mu. Kasih akan membuat kita bahagia. Oh, sedang merasa hidupmu gak bahagia, berbuatlah kasih, saudara akan bahagia dalam hidupmu. Bukan kalau kikir bahagia, gak ada kikir bahagia. Orang penuh kasih itu bahagia. Kalau saudara rindu mengalami kebaikan Tuhan, berbuatlah baik saudara, untuk sesama, untuk keluarga, untuk pekerjaan Tuhan. Berbuat baik saudara, kebaikan-kebaikan akan datang melimpah. Bahkan kalau saudara rindu diselamatkan, menyelamatkan banyak orang, keturunanmu juga nanti diselamatkan selalu oleh Tuhan. Oh saudara, kasih. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Berkata-kata kepada Tuhan secara pribadi. Katakan, aku percaya dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sedang mengajar kami selama 1 bulan. Oh, waktu untuk terus bertumbuh dalam kasih. Waktu untuk terus mengenakan kasih. Waktu terus berbuat akan kasih Tuhan. Kami tahu firman-Mu ya, dan kami percaya justru Tuhan membuat kami mengalami banyak kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kasih-Mu tanpa syarat. Kasih-Mu tidak pernah gagal, selalu berhasil, bahkan berhasil kalahkan si jahat Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berbicara, Engkau singkapkan firman-Mu. Minta Tuhan, jadikan firman Tuhan ini pewahyuan, rema untuk setiap kita masing-masing. Kita jangan menuntut orang, kita mulai tergugah sendiri saudara. Oh Tuhan bicara masing-masing untuk kita. Oh, setiap kita tanggapi firman Tuhan, jangan menuntut orang lain, tapi untuk pribadi saudara sendiri. Katakan, Tuhan, ini kairos, ini waktu untuk berbuat kasih, untuk bertingkah dengan kasih. Tuhan, kami percaya kasih tidak berkesudahan, kasih-Mu tidak pernah gagal. Berkata-kata saudara, kalau ada saudara yang merasa hidupmu tidak bahagia, hari ini firman Tuhan singkapkan, berbuatlah kasih, akan membuat kau bahagia, akan membuat saudara penuh dengan kasih. Saudara, oh jangan kikir, saudara jangan penuh dengan kebencian, jangan menuntut orang lain saudara. Oh jangan penuh dengan kecewa, penuh dengan kasih yang bisa lapang hati, yang bisa mengampuni, bahkan bisa mengasihi sekalipun mengalami perlakuan tidak baik. Kasih yang terus berbuat baik saudara, tidak tergantung orang lain, tidak tergantung keadaan. Seperti Yesus, manusia masih berbuat dosa, dia tetap berbuat baik, dia tetap berbuat baik, dia tetap berbuat baik senantiasa. Saudara ngalami kebaikan seperti Dorcas, oh ngalami kebaikan Tuhan. Orang lapasakan bahkan membuat saudara dipakai oleh Tuhan, selamatkan banyak orang, dipakai selamatkan banyak orang. Tuhan, Kau yang berbicara pribadi dengan pribadi. Tuhan, ajar kami menanggapi panggilan-Mu, ajar kami memancarkan kasih-Mu Tuhan. Dan kami tahu justru kami bahagia, justru kami dapat kebaikan Tuhan. Justru Tuhan pilih pakai kami, selamatkan banyak orang. Dan kami tahu itu sesuatu yang luar biasa. Hamba-Mu juga berdoa, oh setiap kami tangkap panggilan-Mu untuk Petrus, oh mengasihi Tuhan, mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Oh mengasihi Tuhan, selamatkan banyak jiwa.
dan Tuhan yang berkarya. Hambamu doakan yang sakit, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan karena mau dipakai oleh Tuhan. Semua yang rusak diperbaiki oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Yang kekurangan diberkati supaya jadi berkat. Punya hati yang mau jadi berkat, saudara, diberkati saudara, jadi berkat. Yang jalan buntu dibukakan jalan oleh Tuhan, supaya saudara punya jalan hidup yang dipakai Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Dan setiap doa dalam tangan-Mu hari ini Tuhan, sungguh-sungguh penuhi hati kami dengan kasih-Mu sendiri. Hanya kasih-Mu Tuhan buat kami mampu melakukan semuanya dan mengalami semuanya. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa. Amin. Kami terima firman-Mu jadi rema. Kami jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Deklarasikan iman kita dengan lagu. Ya, saudara, penuh dengan iman. Haleluya. Sorakan haleluya. Sebab Tuhan hadir atas kita, amin. Dipenuhi dengan kasih Tuhan. Serahkan. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, yes, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka senama dengan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yes. yang menyingkapkan kebenaran senantiasa, yang menuntun kami senantiasa kepada kebenaran dan kebenaran berikutnya, kepada kasih karunia dan kasih karunia berikutnya. Kami tahu ini kairos untuk bangsa kami Indonesia. Kami tahu ini kairos untuk gereja yang Tuhan percayakan pada kami ini. Kami percaya ini kairos Yes. untuk setiap kami semuanya. Amin. Baik jemaat pelayan Tuhan, kairos untuk dipakai Tuhan luar Amin. biasa. Tuhan, sungguh-sungguh kami tangkap firman-Mu. Ya. Ajar kami, tuntun kami, support kami, Yes. beri kemampuan, lakukan firman-Mu Amin. untuk taburkan kasih Tuhan. Hidup yang penuh kasih seperti Amin. Engkau. Dan sungguh-sungguh kami bisa melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, saudara. Lupa doa berkat, angkat tangan, saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dan kasih ilahi. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, Amin. masa depanmu, Amin. segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, kata bersama. Amin.